Itu udah masuk materi ya, enggak bisa ya. Nanti aja di persidangan sama-sama kita lihat. Tapi secara formil dan material bahwa dua berkas perkara ini, salah satunya yang NM ini, itu sudah dinyatakan lengkap material formilnya, sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana di depan persidangan. Artinya siapapun yang berpotensi untuk dimintakan keterangan, ya penyidik wajib untuk memenuhi petunjuk kira-kira dari jaksa. Nanti detailnya siapa yang dimintai keterangan dalam berkas perkara, barang bukti apa, keterangan siapa, itu di persidangan sama-sama nanti kita saksikan bersama. Hal ini mengingat bahwa pada tanggal 14 April 2025, klien kami ini dimintai keterangan lanjutan oleh pihak penyidik, itu tidak ada mengarah kepada peristiwa terhadap tersangka NM dan IM, tapi hanya mengarah kepada peristiwa tanggal 27 Oktober dan 27 November, yaitu terkait tentang peristiwa inisial O dan inisial S. Udahlah, saya udah bilang dari awal ya, untuk pengacaranya pelapor itu jangan mendikte proses penyidikan. Ya, kalau Anda sudah melaporkan ke pihak Polda, sudah percaya saja sama penyidik Polda. Kalau Anda nggak percaya, ya kerjain aja kasusnya sendiri gitu loh. Artinya, jadi kayak terkesan tidak menghargai para penyidik ya. Para penyidik nih menurut kacamata saya juga profesional loh. Dia tidak serta-merta langsung cet gitu. Enggak, mereka penyidik di Cyber Polda Metro Jaya itu betul-betul teliti, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu loh. Nah, jangan lagi diatur-atur. Jangan diatur-atur gitu loh. Harus begini, harus begitu, harus ada tersangka lainnya. Jangan dong. Ya, tapi kalau misalkan ada advokat atau praktisi hukum yang tidak melihat asas hukum itu dan tidak memahami tentang peristiwa hukum dan hal-hal sebagainya tentang peristiwa yang sekarang sedang kami tangani, mereka pasti menganggap ini hal luar biasa. Tapi bagi kami tidak. Ya, yang bagi kami luar biasa adalah hanya kenapa, ya ini bukan luar biasa, aneh ya. Kenapa setelah P21 hanya tetap 2 tersangka tanpa ada pemanggilan terhadap saksi O dan saksi S. Ini yang luar biasa anehnya begitu, bukan luar biasa prestasinya gitu. Padahal sebelumnya kan kami sudah memohonkan ya kepada pihak Mabes Polri untuk agar sebelum di P21 kan dilakukan gelar perkara khusus, sehingga kemudian kita mengetahui apa sih sebenarnya kendala-kendala penyidik. Ya, karena kan yang dilaporkan dan diadukan oleh klien kami ini kan terhadap 4 orang gitu. Ya, saya ulangi, terhadap 4 orang ya, inisial O, inisial S, inisial NM dan IM, dan terhadap 4 peristiwa, 27 Oktober, 13 November, 14 November dan 27 November. Sesungguhnya saya termasuk orang yang khawatir, was-was, bahkan mulai ragu gitu. Dan bahkan saya sudah sempat statement, kalau memang sampai sebegini lama belum juga P21 karena ini status tahanan, maka seyogianya menurut saya itu harus betul-betul pakem dulu, harus betul-betul confirm dulu, harus betul-betul faktual dulu dasar mentersangkakan dan atau melakukan penahanan. Kalau saya lihat kemarin hitung-hitungannya, dia kan sudah bisa dikatakan sudah 2 bulan lebih di dalam. Dan orang sudah mulai multitafsir, ditambah lagi dengan kuasa hukum dari Reza Gladys selaku pelapor juga mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Mabes Polri. Lah saya yang orang hukum yang sering menangani perkara dengan strategi tadi itu, melakukan gelar perkara khusus, itu selalunya yang mengajukan gelar perkara khusus itu adalah korban atau orang, maaf, dalam korban dalam pengertian orang yang merasa dikorbankan karena persoalan ini gitu. Nah, dalam hal ini selalunya terlapor. Kalau memang ternyata kasus Nikita Mirzani ini tidak kuat unsurnya, lalu kemudian selesai dari limitatif yang ditentukan oleh undang-undang, dia harus keluar. Maka menurut saya peluang dia untuk bebas di pengadilan itu besar sekali. Makanya
Kenapa saya katakan demikian? Karena pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan atau Kepala Seksi Penerangan Kejaksaan Tinggi DKI juga mengatakan bahwa pada waktu itu ya, bahwa berkas perkara Nikita Mirzani itu belum lengkap. Nah, sementara ini sudah injury time. Nah, karena itulah waktu itu saya katakan kalau sampai dia lolos ini problem. Nah, ternyata saya diinfo oleh wartawan bahwa 28 Mei kemarin itu sudah dinyatakan lengkap P21. Artinya siap untuk penyerahan tersangka bersama dengan barang bukti dan atau dokumen yang kita sebut dengan P21 tahap 2. Yang pasti memang dalam kasus kawan saya Nikita Mirzani ini kan memang banyak hal yang harus diteliti, digali. Karena kalau saya melihat secara kacamata hukum saya tentunya, di sini kan si pelapor sama Niki ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan di mana ya sepakat untuk menyelesaikan selisih pahamnya atau apapun itu dengan cara baik-baik. Kenapa saya bilang baik-baik? Adanya komunikasi, ya, lalu adanya kesepakatan, lalunya dibuktikan dengan adanya pengiriman sejumlah uang yang dimana itu dari hasil kesepakatan. Ya, dari situ memang penyidik harus lebih teliti dan lebih hati-hati. Karena orang kalau dibilang memeras itu pastikan biasanya itu menggunakan kekerasan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nikita menggunakan kekerasan seperti apa ya? Apa dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngancem-ngancem gitu. Saya rasa kan Nikita tidak melakukan itu. Sekarang kan banyak tuh contoh-contoh kasus ormas memeras lah, preman memeras lah. Kita lihat aja di situ. Sama atau berbeda. Gitu loh. Jadi memang betul-betul ya saya bilang ini sih kayak lucu aja, lucu orang mencari Nikita, berkomunikasi, bernegosiasi, ada kesepakatan, terus kesepakatannya direalisasikan. Terus kok habis itu teriak, merasa diperas dan melapor gitu. Agak nyeleneh sih kalau buat saya. Kenapa ini kasus agak lama? Karena saya yakin penyidik juga khususnya dari pihak Cyber Polda Metro Jaya itu sangat hati-hati dan meneliti kasus ini jangan sampai pihak terlapor bisa membuktikan loh ini ada kesepakatan antara kita. Saya tidak pernah meras dengan cara kekerasan, kan begitu. Nah, jadi menurut saya ya memang kenapa agak membutuhkan waktu lama kasus Nikita ini karena memang untuk penyidik sendiri tidak mudah, gitu loh, tidak mudah. Karena apa? Ya tadi saya bilang si pelapor aktif mencari, ingin bertemu dengan Nikita, ya. Sunan ngomong dari mana? Saya kan dikasih tahu sama salah satu dari klien saya juga yang ada di putaran ini juga kan. Perkembangan kasus yang kita tahu sampai saat ini adalah intinya belum P21, perkara yang sedang dihadapi. Ya, kita sebagai kuasa hukum dari Reza, dari Pradi ya, atau dari beberapa hukum di sini, itu suatu proses yang kita anggap wajar ya. Wajar dalam arti bahwa kewenangan P21 itu mutlak di tangan kejaksaan. Nah, kejaksaan itu istilahnya di dalam P21 itu yang sudah baku dan sudah umum
dinyatakan apabila P21 lengkap berkas itu baik formil dan material. Sehingga apabila lengkap formil dan material itu dilanjutkan ke pengadilan atau tidak dilanjutkan ke pengadilan, tapi syarat P21 itu biasanya akan dilanjutkan dan diteruskan ke pengadilan. Artinya di dalam pengadilan lah proses dilanjutkan. Nah, sampai saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya sedang mendalami. Sebenarnya itu dari awal dinyatakan ada pemberitahuan penyidikan, itu sudah koordinasi antara Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik dan dari DKI. Koordinasi sifatnya formil atau material. Kalau formil biasanya dengan surat, material dengan bahasa-bahasa ya duduk bersama lah. Untuk tujuannya bagaimana kasus ini menjadi terang. Dari awal sudah komunikasi sama Bang Fahmi kan, saya bilang, Bang, gimana ini? Saya bilang, gimana? Saya bilang begitu kan. Ya udah Sunan, kita hadepin aja gitu kan, biarin inilah. Ya saya percayalah Bang Fahmi itu kan, itu pengacara senior bener gitu loh. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak ini itu ya, dia action aja. Buktinya contohnya kemarin kan sidang gugatannya kan sudah mulai ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Udah cukup lah. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu loh. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti kan repot kita.